Halo guys, balik lagi di vlog mendaki gunung. Kali ini gue akan bawa kalian mendaki online ke Gunung Semeru. Tapi cuma sampai Ranupane aja ya. Untuk trip kali ini, kita lupakan dulu manja-manja di Elf pakai open trip. Sekarang kita Ranupane jalur mandiri. Dan ya, kita putuskan challenge 12 jam di kereta. Jadi siap-siap badan remuk, tapi ingat, semua demi view danau epic yang jauh lebih mantap karena kita ngurusinnya sendiri dari stasiun sampai base camp. Setelah 12 jam perjalanan yang panjang di kereta, kita sampai juga nih di stasiun Malang. Dari sini kita lanjut pakai Elf yang udah disewa sama teman kita nih. Oh iya, untuk trip kali ini kita total ada 10 orang guys. Jujur yang gue kenal cuma 1 orang doang yang ngajak gue. Dan sisanya tuh teman kantor lamanya dia. Tapi ya gitulah, Pedro si introvert ini kalau udah diajak naik gunung susah banget nolaknya. Nah, perjalanan dari stasiun Malang ke Ranupane kira-kira tuh sekitar 1 jam lebih pakai Elf. Dan seperti biasa ya, kalau pakai Elf tuh selalu serem pas tanjakan-tanjakan menuju base camp gunung. Tapi selalu emes juga sih sama pemandangan selama di perjalanan. Karena kita bisa lihat Bromo dengan sabananya yang cantik pol. Setelah sampai di Ranupane, kita langsung ke homestay yang udah kita sewa. Di sini gue packing ulang semua bawaan yang gue bawa buat naik. Sekalian mandi biar seger pas berangkat. Sebelum mulai pendakian, kita briefing dulu mengenai trek pendakian dan do and don't selama pendakian ini. Jujur gue norak banget, briefing pendakian sampai ada video di TV-nya gitu guys. Gue nggak tahu di gunung lain juga ada atau cuma di Semeru aja yang sampai seniat ini. Karena biasa pakai open trip, briefingnya juga cuma dari tim OT-nya aja kan. Gak dari orang base camp gunungnya langsung kayak gini gitu. Ini ada potensi terjadi vandalisme. Yo, woi! Unik kan ya gua. Lelo dia tadi. Di jam 12 kita start pendakian kita. Oh iya, FYI, untuk pendakian ke Ranupane ini kita dipandu sama 2 guide lokal. Ini emang udah wajib ya guys pakai guide lokal. Aturannya daftar 1 simaksi itu wajib ditampingi 1 guide dengan maksimal 10 orang pendaki. Nah, karena kita kebetulan daftarnya kebagi 2 simaksi, jadi dengan 10 orang kita ditemenin sama 2 guide. Untuk biaya guide-nya sendiri di 400.000 untuk 1 guide. Perjalanan ke pos 1 masih sangat banyak landainya guys. Tapi walaupun landai, jaraknya sih lumayan jauh. Bayangin aja, dari start pendakian sampai ke pos 1, jarak tempuhnya bisa 1 jam lebih. Ya, walaupun landai dengan bawa carrier yang berat sih tetap menguras tenaga juga ya. Satu jam lebih perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 1. Di sini kita istirahat lumayan lama, karena udah jam 1-an juga kita belum makan siang. Jadi kita makan siang di sini guys. Setelah beres makan siang, kita langsung lanjut untuk menuju pos 2. Dari beberapa pos yang ada, jarak pos 1 ke pos 2 yang paling dekat guys. Sekitar 20 menit aja jarak tempuhnya. Cuma karena ini udah masuk musim hujan, jalanannya sangat becek, berlumpur gitu ya. Jadi jalannya mesti hati-hati, biar sepatu juga gak kotor-kotor amat lah. Sampai di pos 2, kita di sini istirahat sebentar lagi buat ngumpulin tenaga. Karena pos 2 ke 3 dan 3 ke 4 jarak tempuhnya lumayan juga guys. Sekitar 2 jam lah kira-kira. Dan lumayan nanjak treknya tuh. Apalagi abis makan kan.
badan jadi terasa lebih berat. Gak tahu ya, itu benar apa sugesti doang. Start dari pos 2 ini, treknya udah lumayan naik turun gitu guys. Lumayan menguras tenaga. Di pertengahan jalan juga ada semacam pos bayangan gitu kali ya. Namanya Watu Rejeng. Sampai di Watu Rejeng. Nanjak ya Pak, di sini Pak. Perjalanan menuju pos 3 ini jalannya udah lumayan misah-misah guys. Yang cepat kecepatan di depan, yang lambat lumayan jauh juga di belakang. Gue sih karena sambil ngonten jadi sendiri aja nih kadang-kadang di tengah-tengahnya. Karena saking jauhnya dan melelahkannya pos 2 ke 3, kadang kita juga istirahat di tengah jalan buat ngumpulin tenaga lagi. Oh iya, di trek menuju pos 3 ini juga lewatin jalur-jalur yang rawan longsor. Beberapa jalan juga tadinya ada jembatan tapi udah rusak kayaknya. Jadi di sini perlu fokus dan super hati-hati ya guys. Apalagi pas musim hujan jalannya. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di pos 3. Di pos 3 kita istirahat cukup lama nih. Bahkan ada yang sampai quick nap bentar di sini. Start dari pos 3 ini, ke pos 4 jalannya udah lumayan nanjak, yang cukup terjal guys. Tapi mixed feelings juga sih, karena di tengah perjalanan ini juga, kalau cerah sebenarnya kita bisa ngeliat megahnya Mahameru. Sayang, di sini masih berawan, jadi nggak kelihatan jelas deh. Sudah sampai di pos 4. Jam 16.42. Pas jam 1 jam dari pos 3. Dari pos 4 ini udah kelihatan jelas banget tuh campsite-nya Kumbolo. Yang ada tenda-tenda. Kelihatan sih masih jauh ya, tapi harusnya dari sini sekitar 30 menit lagi. Di pos 4 ini sebenarnya nggak banyak istirahat ya kita, cuma lama foto-foto dan konten aja gitu. Lanjut, kita gas duluan karena yang lain masih pada foto-foto dan konten. Dan sumpah dari pos 4 ke Rakumnya tuh pemandangannya gila banget guys. Bayangin aja tuh, kayak lagi di Twilight. Danaunya sih sumpah indah banget. Sayangnya ini nggak boleh nyebur ya. Kalau nyebur nanti disangsi sama warga setempat. Tapi sih katanya guide yang temen kita, Kak boleh nyeburnya tuh emang karena di danaunya sakral gitu guys. Dan pernah kejadian ada yang nakal berenang di sini terus hilang. Tapi ya percaya nggak percaya ya. Kita sih taat aja sama aturan setempat. Wajib guys menghargai aturan di mana kalian berada. Dan akhirnya kita sampai juga di Ranu Kumbolo. Kita di sini langsung disambut sama Ronaldo loh, lagi chill sambil makan. Dan ya pas, sekitar 5 jam perjalanan dari pintu masuk sampai Rakum sini. Start jam 12 lewat dikit, kita jam 5.09 sampai di Ranu Kumbolo. Setelah beres-beres ganti baju, kita lanjut makan yang udah siapin sama porter kita. Oh iya, lupa kasih tahu nih, kita itu nggak pakai open trip, tapi kita sewa porter ya guys. Servisnya sih lebih ke masakin makanan buat kita di malamnya, sama ya bawain tenda dan peralatan-peralatan bersama gitu deh. Setelah makan, ngobrol-ngobrol sekitar jam 9-an gitu, kita semua udah masuk tenda. Semua capean, jadi mau istirahat langsung aja gitu. Karena besok paginya jam 4-an gitu udah harus bangun buat lihat sunrise cantik di Ranu Kumbolo. Selamat pagi dari Ranu Kumbolo. Puji Tuhan banget guys, kita pagi ini dikasih full cerah. Padahal semingguan ini katanya hujan terus. Jadi yang datang cuma dapat kabut aja. Nah, tamu tadi undang. Ronaldo lagi lewat. Ronaldo di Ranu Kumbolo.
menaiki tanjakan cinta ke Waro-Waro Ombo. Di sini mitosnya katanya nggak boleh nengok ke belakang, kalau nggak nanti apa ya, jodohnya nggak jadi gitu. Saya kan belum punya jodoh ya, dan ke belakang kalau lihat dari kamera kehitung nggak ya ini pemandangan depan. Let's go. Teman-teman, selamat datang di surganya Gunung Semeru, Ranu Kumbolo. Ya, setelah beres ngonten, kita langsung beres-beres barang sembari makan pagi. Untuk Ranu Kumbolo, gue cuma bisa bilang terima kasih. Puji Tuhan banget kita dapet cerah. Karena selama semingguan itu sebenarnya di sini hujan terus. Dan pas kita datang pun mendung kabut gitu gak sih? Cuma pas hari kedua benar-benar dikasih cerah, jadi bisa lihat betapa cantiknya Ranu Kumbolo ini. Untuk kalian, wajib banget untuk kesini. Pemandangannya worth it banget. Dan ini menutup vlog gue kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau mau tahu keseruan-keseruan gue di alam lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya.